membantu murid-murid untuk berkembang. Betul. Jadi bahasa Arab minim Tidak ada alasan tidak mondok ya. oke. Ya, Cahaya bahasa Bangsa, Arab, bahasa Inggris juga sama seperti itu Pak Guru. Pasoh gimana sih? Kok Cahaya Bangsa anaknya boleh bawa HP? Kontroversi ya Pak Guru ya. Pondok kok bisa seperti itu? Apa nggak rusak anak? Terus cara ngatasi anak-anak itu gimana nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana di podcast Cahaya Bangsa. Nah, kali ini di podcast Cahaya Bangsa kita akan membahas mengenai Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei. Nah, Hari Pendidikan Nasional itu seperti apa sih dan apa saja tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini? Kemudian bagaimana sih kita memaknai Hari Pendidikan Nasional ini? Nah, itu akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Hasto Tias. Pak Guru, hari ini apa kabar? Baik. Gimana Kak Ana? Alhamdulillah baik juga. Keluarga sehat Pak Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Bapak Hasto Tias SPD ini sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Hari Pendidikan Nasional. Karena apa? Karena Bapak Hasto Tias ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019. Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat ya Pak Guru ya? Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Yep. Kemudian beliau juga Duta Teknologi dari Kemenristek Dikti tahun 2023. Jadi Hardiknas ini menjadi satu tema yang insya Allah sangat-sangat dikuasai ya sama Pak Guru ya, insya Allah ya. Jangan dibilang dikuasai itu anak. Ngerti lah, bareng-bareng sama teman. Kan bergerak bersama. Bergerak bersama. Jadi sama-sama. Ya. Tema kita hari ini kita akan membahas, kita akan sama-sama ngobrol nih Pak Guru tentang Hari Pendidikan Nasional ya. Kalau boleh tahu nih Hari Pendidikan Nasional ini di tahun ini Pak Guru maknai sebagai apa? Oke, Hari Pendidikan Nasional. Saya suka dulu sebelumnya ya menjawab itu. Ini suasananya nyaman banget ini. Alhamdulillah. Kita di mana nih guys? Kita ada di Cahaya Bangsa, SMP SMA IT Cahaya Bangsa di lingkungannya. Gitu. Yang sangat SMP asri, SMA IT Cahaya Bangsa. Cahaya Bangsa. Betul sekali lokasinya. Gitu ya. Ini apa nih Kak Ana? Ini namanya shelter, tapi kalau sebenarnya namanya bungalow ya. Bungalow, bentuknya aku bilang bungalow. kayak banglo itu sih. Iya, banglo. Ini tempat tinggalnya santri ya. Waduh. Sangat nyaman ya Pak Guru ya kelihatannya ya. Santrinya tinggal di sini. Ini sih bukan nyantri namanya kalau saya bilang. Oh iya. Kayak ini ya, kayak tinggal di vacation. Iya, betul sekali. Pelesir ini. Pelesir, insya Allah ya, rasanya seperti pelesir. Pak Guru mungkin akan merasakan semalam 2 malam tinggal di sini, insya Allah. Pastilah, gitu. Aku pengen nanti ngajak kawan-kawan kita merasakan sensasi di Cahaya Bangsa, boleh kan? Boleh banget Pak Guru. Siap. Langsung aja datang ke lokasinya Pak Guru. Karena ini hubungannya sama makna ini aku jawab tadi. Jadi kalau bagi saya kembali ke pertanyaan Kak Ana tadi ya, memaknai pendidikan nasional. Itu kalau saya itu bagaimana pendidikan nasional itu membuat ekosistem pendidikan, yang mendukung berkembangnya potensi peserta didik, murid, atau kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, kodrat alami gitu ya. Nah, untuk supaya berkembang itu butuh ekosistem yang baik. Salah satu ekosistem itu adalah kondisi lingkungan yang nyaman, dan saya pikir dari tempatnya aja moga-moga ustadz dan ustazahnya juga nyaman ya. Iya, insya Allah. Gitu. Senyaman tempatnya. Iya, tempatnya, senyaman shelternya gitu ya. Ini kalau di hotel ini satu malam bisa 800.000 atau 1,5 juta. Kemarin aku ke Senggigi begitu nanya. Di Cahaya Bangsa tiap malam kita merasakan sensasi hotel guys gitu. Oke, itu tentang makna ya. Moga-moga semua insan pendidikan termasuk kita itu bisa semuanya selalu berpikir, yang murid berpikir bagaimana mengembangkan potensinya,
yang guru bagaimana membantu siswa dengan membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, berpihak pada murid artinya berpihak kepada kebutuhan murid. Itu bisa kita bicarakan lebih panjang itu nanti ya. Maksudnya berpihak pada kebutuhan murid itu. Intinya gitu ya. Sehingga potensi murid-murid kita itu berkembang di ekosistem kita, di lingkungan yang kita buat, di desain yang lingkungan yang kita desain, begitu ya. Jadi moga-moga SMA kita itu memberikan pengalaman belajar, ya, pengalaman belajar yang membentuk karakternya, meningkatkan potensinya, kayak gitu. Ya, itu tantangannya Mbak Ana juga sebagai salah satu ustazah di Cahaya Bangsa ya, Cahaya sebagai Bangsa, seorang gitu guru ya. Tapi kan harus bersama-sama, nggak bisa sendiri Iya, dong. bersama-sama. Jadi murid-murid juga harus semangat gitu, saling mendukung, orang tua juga gitu, bareng-bareng. Pokoknya bersama. Kalau istilahnya kurikulum merdeka itu bergotong royong gitu. Oke. Nah, Pak Guru, berbicara tentang pendidikan nih ya. Siap. Kira-kira di Hardiknas tahun ini, apalagi dengan dipimpin Kemendikti dipimpin oleh Pak Nadiem Makarim sekarang ya, Pak Nadiem Makarim. Menurut Pak Guru, bagaimana sih cara pemerintah akhirnya membangun ekosistem yang Pak Guru sebutkan tadi diimplementasikan ke sekolah? Diimplementasikan. Oke. Ketika dicanangkan kurikulum merdeka, kemudian bagaimana implementasinya atau disebut IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu kan setiap sekolah diberi kebebasan memilih 3 level ya. Yang pertama merdeka belajar, gitu ya. Merdeka belajar itu adalah keadaan di mana sekolah boleh menentukan kurikulum, poin-poin mana saja yang bisa diikuti dari kurikulum merdeka itu. Ya, mana yang bisa diikuti dulu, merdeka belajar. Kemudian setelah itu ada merdeka berubah, itu diharapkan bisa memahami semua administrasi kurikulum yang sudah ada, yang dicontohkan. Kalau sudah itu, kemudian merdeka berbagi. Merdeka berbagi itu sekolah yang sudah menjalankan kurikulum secara penuh dan mempunyai kemauan dan kemampuan berbagi dengan sekolah sekitarnya. Jadi 3 level. Cahaya Bangsa aku nggak tahu kurikulumnya. Kurikulum merdeka, insya Allah. Iya, gitu ya. Alhamdulillah Cahaya Bangsa gitu. Jadi kemudian hubungan teknologi untuk membantu implementasi itu ada beberapa pendekatan ya, kalau nggak salah ada 6 ya. Misalnya dibuatnya platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar itu adalah platform yang bisa di-download di Android, yang dibuat untuk didedikasikan untuk guru dan kepala sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui platform itu. Jadi saya sebagai orang yang ikut bertanggung jawab di Cahaya Bangsa itu pasti nanti akan selalu rewetin kawan-kawan guru untuk mengaktifkan dan menggunakan platform ini. Gitu. Platform Merdeka Mengajar. Di situ ada pelatihan mandiri dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi dengan itu adalah salah satu software yang digunakan untuk kita membantu guru dan kepala sekolah mengimplementasikan gitu istilahnya ya. Mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seperti gitu. Jadi kalau saya Duta Teknologi satunya mengkampanyekan pemakaian itu. Mengkampanyekan pemakaian itu. Itu tugas saya. Moga-moga nanti kawan-kawan Cahaya Bangsa dan sebagian sudah mulai bergerak seperti Ustadz Habib ikut menjadi terdepan dalam memakai platform ini. Oke, baik. Gitu guys. Oke Pak Guru. Siap. Nah, Hardiknas tahun ini mengangkat tema yaitu bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar ya.
di mana Merdeka Belajar yang disebut di sini sangat erat kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya Pak Guru ya. Yap. Nah, karena Pak Guru sendiri sangat mengetahui bagaimana Cahaya Bangsa ya Pak Guru ya. Bagaimana sih sekarang implementasi kurikulum Merdeka ini di Cahaya Bangsa itu sendiri? Apakah sudah terlihat seperti itu dan apa saja program-programnya yang terlihat di Cahaya Bangsa mengenai kurikulum Merdeka ini? Oke, implementasi kurikulum Merdeka di Cahaya Bangsa. Salah satu semangat dari kurikulum Merdeka itu misalkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sangat menghargai perbedaan kondisi murid, ya, kondisi murid. Misalkan saya guru olahraga, saya pengen anak murid kita targetnya tujuan belajarnya bisa berenang gaya bebas. Kita kan pasti melihat murid-murid kita. Ya, kalau di konsep kurikulum Merdeka itu kemudian ada namanya asesmen diagnostik. Ya, kita melihat, oh ada anak kita yang sudah berani nyelam. Oh sebagian banyak berani berdiri berpegangan di dinding. Ya, ini kan ada diferensi ya, kemampuan yang berbeda. Ya, ada yang berani duduk doang di pinggir kolam renang. Nah, seorang guru hendaknya melihat diagnostik ini dan memperlakukan, artinya kebutuhan setiap anak itu beda kan. Kebutuhan anak supaya bisa gaya bebas yang sudah bisa menyelam sama yang belum beda. Jadi konten kita terhadap anak ini berbeda, gitu ya. Oke, jadi kurikulum, jadi diferensiasi kan sudah dilaksanakan. Karena ketika murid-murid ada yang, kita kan sebagian dari sekolah umum ya, betul. Tidak semua dari pondok pesantren. Iya betul. Pasti berbeda. Iya. Tapi kan kita pengen membantu semuanya ya, ya, baik yang sekolah umum, adaptasinya berbeda, iya kan? Betul sekali. Karena kalau ngajar bahasa Arab ada yang lulusan pondok langsung ke kita dan sekolah umum, perlakuannya kan berbeda. Iya betul sekali Pak. Iya kan? Itu secara tidak langsung kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian misalkan kalau kita menanamkan karakter mandiri ya untuk hidup di pondok, bagi yang tidak biasa kan susah lumayan. ya. Ya, yang tidak biasa oke ya, berpisah dengan orang tua. Yang dilakukan Cahaya Bangsa apa? Orang tua disediakan tempat penginapan. Ya, sebenarnya itu berdiferensiasi. Itu memang untuk memancing. Ya nggak semua anak-anak bisa langsung adaptasi ya Pak Guru ya. Adaptasi, diferensiasi itu dijalankan dan di semua sisi yang lainnya. Gitu. Saya kira sudah dilakukan dengan baik. Moga-moga tinggal. Tapi semuanya itu pasti perlu refleksi. Refleksi itulah yang harus setiap hari kita lakukan. Betul sekali. Gitu. Santri kita jam berapa harus bangun malam? Bangun malamnya sekitar pukul 3.30 Pak. 3.30. Betul. Apakah semuanya bisa bangun 3.30? Oh tidak. Harus banyak kan beda. treatment ya betul. Ada yang harus dibangunin dong. Ada yang bahkan harus dibantu lebih. Harus dibantu. Digerak-gerakkan, ditarik. Jadi kalau santri kita tadi harus bangun 2:30 ya, setiap malam. 4, Pak Guru. Setiap malam. Terutama bagi santri yang berasal dari sekolah umum tidak biasa mondok, pasti itu tidak mudah. Iya, karena susah. itu menanamkan karakter, kebiasaan baru. Iya kan? Pasti ada yang bangunnya susah atau belum bangun. Setuju, gitu kan? Pak Guru, ya. Betul. Ada yang otomatis. Gitu kan? Gitu. Nah, ini harus kita atasi ya. Kita persiapkan. Pasti kita harus menyiapkan dong. Kalau ada yang belum bangun, siapa yang bangunin? Ada kan? Ya, betul. Itu sebenarnya kita sudah berpihak ke murid. Gitu. Seperti gitu. Kemudian
Setiap malam belum 2:30 bangun tahajud. Membiasakan kan tidak semudah itu. Kita ngomong enak aja, nanti pasti butuh waktu. Betul. Setiap Nggak anak langsung berbeda-beda berhasil. kan Iya. waktunya. Hari pertama bisa aja berhasil sih Pak Guru. Cuman sebulan berikutnya udah mulai sulit. Hari udah mulai pertama kelihatan. malah berhasil. Iya, malah berhasil, lebih gampang. 1-2 orang yang agak susah dibangunin. Aku pikir malah pertama itu sulit. Enggak Mungkin juga. berarti masih semangat ya. Masih semangat biasanya. Tapi- Kelihatannya sebulan berikutnya baru kelihatan. Sebulan Ternyata berikutnya, ada yang seperti ini, ada yang ternyata seperti terlalu itu. nyaman tidur di Iya, shelter. bisa jadi Pak Guru. Karena kita full AC guys. Masya Allah. AC-nya dari Gunung Rinjani. Betul sekali. Karena kita di Full ladang Gunung AC. Rinjani. Nggak perlu masang ya Pak Nggak Guru ya, perlu udah dari masang. segala arah. Langsung buka jendela, angin Spoi-spoi. sepoi-sepoi guys. Gitu. Itu Cahaya Bangsa. Jadi itu diferensiasi. Jadi nggak usah terlalu apa ya. Kadang-kadang kawan-kawan itu menghadapi kurikulum merdeka itu wajar ya, sesuatu yang baru. Harap-harap Berat cemasnya gitu ya, itu berat. banyak. Nanti gimana. Jadi kalau hubungan sama diferensiasi itu, kalau ada calon santri kita, aku pengen mondok nih, tapi aku sekolah umum, Mm-mm. kan bahasa Arabku mepet banget dong, minder, Mm-mm. takut. Mm. Boleh nggak gitu? Boleh banget. Apapun yang diminderin juga boleh banget Oke. masuk ke Cahaya Bangsa, Pak Guru. Kalau boleh, kemudian kenapa boleh? Kenapa tetap? Ini alasannya apa? Karena kemampuan anak dari lahir juga nggak semuanya sama kan. Sama. Pun background mereka di luar, di sekolahnya dan sebagainya, lingkungannya juga berbeda-beda kan. different. Apakah nanti bisa membuat dia kesulitan belajar di Cahaya Bangsa? Tidak, Kalau tentunya. bahasa Arabnya mepet. Enggak Pak Guru. Kenapa? Hampir di semua kegiatan sih di Cahaya Bangsa pasti akan diutamakan diferensiasi itu Pak Guru. Misalkan di bahasa Arab pasti anak-anak yang mondok dan anak-anak yang tidak mondok pasti berbeda. Nanti Pasti berbeda. akan kita mulai placement kan di awal, kemudian kita lihat tingkat kemampuannya seperti apa. Placement itu dipetakan gitu ya? Ya dipetakan. Itu istilah kurikulumnya assessment Oke, diagnostik assessment gitu ya, diagnostik. sama aja ya. Oke. Sebenarnya selalu sama ya, selalu sama. Jadi bagi kawan-kawan guru nggak usah panik-panik amat kurikulum merdeka ya. Di placement Mirip-mirip programnya, mirip. betul, Ini sama tipe Cahaya A, B, C Bangsa. gitu ya. Mm-mm. Itu pernah Kak anak gantian saya yang wawancaran. Masya Allah, saya diwawancara gimana nih? Pernah ngalami nggak ada murid kita yang bahasa Arabnya beda banget dengan jauh ya? Iya. Tapi akhirnya bisa nyusul. Pernah Pak Guru. Itu seberapa levelnya? Walaupun sebenarnya progres menyusulnya tidak secepat teman-temannya Ya. yang punya level yang sudah tinggi ya. Ada beberapa santri yang bahkan mengaji saja masih mengejakan Mengaji. bahasa Arab itu kaitannya dan membaca huruf Arab ya. Itu kita atasi kan? Kita atasi, bantu ya. betul dibantu. Mengajinya masih belum lancar. Mm-mm. Apalagi membaca tulisan Arab, Apalagi tulisannya membaca. Iya, Jadi betul. itu diperlakukan berbeda Betul sekali. kontennya. Mm-mm. Diferensiasi konten, prosesnya berbeda. Diferensi proses itu di Guru Merdeka kayak gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Ana sebenarnya sudah mengimplementasikan. sudah ya? mengimplementasikan. Cuma masalahnya kemarin itu mereka semua semangat daftar guru penggerak guys. Tapi Mas Menteri ini mensyaratkan minimal pengalaman belajar 5 tahun. Padahal Iya, Guru Cahaya administrasi Bangsa ya. itu Sudah mengimplementasikan udah apa yang pemerintah mudah-mudah minta banget. sebenarnya. Bukan nggak mau daftar ya. Terkendala administrasi. Administrasi. Ya, moga-moga didengar Mas Menteri 2 tahun boleh. Iya, amin, amin. Gitu. Jadi itu contoh diferensiasi di Cahaya Bangsa bagi kalian yang pengen mondok tapi takut kompetensi. Biasanya itu alasan utamanya Kak Nana. Mm-mm. Kompetensi bahasa Arab dan mata pelajaran pondok yang lainnya itu merasa minder. Itu tidak ada alasan kan? Betul sekali. Karena tugas kita membantu, bukan menjudge, bukan menghakimi murid-murid. Muridnya, iya, Membantu murid-murid untuk berkembang. betul. Jadi bahasa Arab minim Tidak ada alasan tidak mondok ya. oke. Iya. Cahaya Bahasa Bangsa Arab, bahasa Inggris juga sama seperti itu Pak Guru. Bahkan kalau di Cahaya Bangsa, bahasa Inggris khusus dibuatkan kelasnya setelah sholat zuhur, program visi namanya, dan itu setelah benar-benar sholat zuhur ya setiap hari setiap Senin
dua kali seminggu. Dua kali seminggu ya, ada bahasa Inggris program bahasa semuanya. Inggrisnya, semuanya. Semuanya. Ya. Dan itu dilevelkan berdasarkan kemampuan. Placement Ya, lagi, placement asesmen diagnostik semuanya. lagi. Al-Quran pun seperti itu, Pak Guru. Al-Quran seperti itu. Asesmen diagnostik lagi, replacement dibuat level ini mana yang sedang, gitu kan? Iya betul. Yang ada yang kurang, sedang, tinggi. Konten yang diajarkan beda, proses pembelajaran beda untuk setiap placement. Ya. Diferensiasi konten, proses, dan nanti itu namanya ada lagi harus diferensi asesmen berbeda. Itu. Jadi it's okay. Aku menyarankan bagi yang masih ragu dari umum atau orang tua ragu, pengen anaknya mondok, tapi gedung di umum ini nggak bisa. Cahaya Bangsa oke, nggak ada alasan untuk itu. Nggak ada alasan, nggak Kita ada. akan Di Cahaya Bangsa tidak ada judgement anak bodoh, anak terlalu pintar, anak pintar, semuanya adalah anak-anak hebat, anak dengan di kemampuan bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Di bidang. Jadi semua dari kita tuh pasti hebat di bidangnya masing-masing. Betul. Belum menemukan potensi aja. Di sini kita bantu menemukan potensi. Kalau bahasanya diajar tuh kodrat alamnya masing-masing. Itu mungkin karena bahasa tahun dulu ya ada. Dulu mungkin diksi kompetensi itu belum ditemukan ada. ya. Bakal saya terjemahkan seperti gitu. Itu tentang diferensiasi ya. Next apa lagi Kak? Oke, Pak Guru. Kita berbicara tentang abad 21 ya, abad 21, abad 22. Nah, apalagi sekarang teknologi semakin berkembang, kemudian Bapak Nadiem Makarim juga sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka gitu di semua elemen pendidikan. Itu pasti kaitannya erat banget dengan teknologi ya. Kalau menurut Pak Guru nih, Cahaya Bangsa ini sendiri gitu, bagaimana sih pengimplementasian penggunaan teknologinya? Apakah Cahaya Bangsa itu sama dengan pondok-pondok lain gitu yang paling anak-anak bisa melek terhadap teknologi kalau liburan, kemudian ketika keluar dari pondok baru merasa keluar dari kandang dan sebagainya gitu. Tapi kalau Cahaya Bangsa itu seperti apa sih? Apakah sebegitunya sama seperti pondok-pondok lainnya? Oke, yang pertama saya pikir gini, tentang teknologi ya di Cahaya Bangsa. Selama ini kita lakukan, ini bukan untuk adjustment ya, tergantung tujuan masing-masing. Ada beberapa lembaga pendidikan yang melarang membawa HP misalnya. Oke, itu menurut saya juga ada bagusnya sesuai orientasi mereka. Betul. Ya, sesuai orientasi masing-masing. Ya. Nah, di kita juga mempunyai kebijakan khusus dan mungkin beberapa kalangan kan menganggap agak aneh, gitu ya. Di saat beberapa ini menganggap HP atau teknologi gitu secara umum itu adalah menghambat pembelajaran, kita justru berpikir sebaliknya. Ya, anak-anak kita kan hidup di zaman teknologi. Ya, lahir dengan teknologi. Lahir dengan teknologi, nggak mungkin dipisahkan kan gitu ya. Tetapi teknologi kan kayak pedang bermata dua. Ya, dia bisa merusak, bisa juga sangat membantu, gitu ya. Oleh karena itu kebijakan, saya kemarin ditanya beberapa kawan guru, Pak Soh, gimana sih kok Cahaya Bangsa anaknya boleh bawa HP? Kontroversi ya Pak Guru ya. Pondok kok bisa seperti itu, apa nggak rusak anak? Terus cara ngatasi anak-anak itu gimana nanti? Saya itu bingung menjawab karena nggak siap. Nggak siapnya gini, kita kan nggak pernah ada komplain masalah HP dengan anak-anak. Iya betul. Gitu. Aku bilang ke kawan-kawan itu, Pak, memang boleh bawa HP, tapi sepanjang yang saya lihat saya nggak pernah bermasalah kawan-kawan mengeluh gara-gara HP tentang anak dengan HP. Yang kedua, kita juga nggak pernah melihat anak itu walaupun boleh peraturannya boleh Pak, sedang membawa HP atau nyalakan HP waktu pelajaran ya, waktu pelajaran dari pagi sampai sore kan gitu ya. Kecuali memang diizinkan oleh gurunya kecuali dan gurunya meminta ya. karena pembelajaran saat itu butuh HP ya, ambil lah gitu ya. Jadi menurut saya tergantung kita gitu ya mensikapinya gitu. Jadi tanpa menyalahkan bagi yang tidak. Kalau memang nggak bisa betul ya oke, nggak apa-apa, dilarang betul. Tapi kita ambil kebijakan itu karena sejauh ini masih aman, kita kan melakukan itu ya, bawa HP
maksudnya tapi tetap terkontrol, guys. Iya kan? Jadi setiap pagi sebelum masuk kelas, murid-murid santri harus menyalakan HP-nya kan? Iya, bahkan bukan pagi hari, malam hari setelah selesai digunakan pukul 21.45 kalau tidak salah ya Pak Guru ya. Sudah dikumpulkan sebelum tidur. Jam 21.45 udah dikumpulin. Gitu ya. Jam 21.45 kira-kira jam 10 kurang 15. Iya betul. Itu dikumpulin ke musrifnya ya? Iya, ke musrif. Jadi ada penanggung jawabnya khusus yang nungguin. Gitu, ada wali santrinya. Gitu kan? Iya betul. Kemudian HP itu hanya boleh diserahkan lagi, digunakan lagi setelah jam berapa? Setelah digunakan. Sholat gimana? Malam itu habis sisa ya? Iya. Ya. Udah boleh digunakan boleh digunakan. Iya, pukul 20.00 lah. Jadi bukan bawa api sembarang-barangan iya, gitu. Bukan disimpan sendiri, kemudian jaga sendiri, enggak. Siap. Jadi dikelola. Jadi pemanfaatnya dibantu mengelola, gitu guys. Dan ada banyak pelajaran-pelajaran yang memang memerlukan teknologi. Untuk teknologi ya. Kita apalagi sekarang ada ChatGPT ya. Jangan-jangan ada murid kita yang nggak kenal ChatGPT gitu. Gitu. Itu harus kita kenalkan juga. Ini lagi tren banget sekarang. Gitu. Jadi kita nggak akan memisahkan teknologi. Mereka harus siap menghadapi teknologi. Kalau perlu kita mimpi punya Mark Zuckerberg. Jadi Mark Zuckerberg dari pendiri Facebook itu, foundernya dari CB ya? Nanti dari CB, lebih keren CB. Mimpinya kan gitu. Gitu. Jadi bosnya Google, ada Google-nya versi Indonesia, versi Cahaya Bangsa. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi jika mereka kita larang pegang. Gitu. Ada foundernya Mas Gojek, GoFood, ya, dan sebagainya, GoSend, GoTo, sekarang itu versi kita. Jadi mereka harus memanfaatkan potensi teknologi untuk mengembangkan potensinya. Ada beberapa talent sih ya kalau di sekolah-sekolah biasa namanya ekstrakurikuler gitu yang berhubungan dengan teknologi. Ada coding di sini udah mulai dikembangkan juga di Cahaya Bangsa. Kemudian ada desain juga, desain grafis mulai dikembangkan dan anak-anak cukup berminat untuk hal tersebut Pak gitu Guru. Ya? Alhamdulillah. Ya. Coding itu salah satu talent ya. Talent itu istilah untuk ini guys. Ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler. Tapi sebenarnya saya lebih menjual itu kokurikuler karena kegiatannya itu. Kalau di kurikulum Merdeka namanya kokurikuler. Iya, karena di dalam jam belajar. Gitu. Tapi mendukung pelajaran. Iya betul. Gitu. Kalian pengen belajar coding tanpa perlu kursus, langsung ke Cahaya Bangsa di sini, ya. Di Cahaya Bangsa. Dengan senang hati karena memang kalian harus memilih wajib salah satu ini ya. Dua talent. Desain grafis, pengen belajar desain grafis sambil sekolah, nggak terganggu sekolahnya. Cahaya Bangsa pelajarannya itu. Iya. Dan anak-anak jadi lebih mandiri siapa guru. Misalkan diberikan proyek oleh gurunya untuk membuat desain, mereka bisa buat sendiri. Tidak perlu menunggu desain dari sekolah gitu untuk disebarkan ke media sosial. Jadi mereka udah bisa mandiri untuk membuat desain. Moga-moga nanti ke anak ditampilkan contoh-contoh desain anak-anak ya. Desain grafisnya anak-anak. Dan gambar-gambar kegiatan talent coding. Oke. Saya tuh pengen banget itu. Saya juga pengen Pak Guru bisa coding. Itu mahal banget ya coding ya. Mahal banget. Dan itu kekinian banget. Kekinian banget gitu. Ya. Kalau ada anak milenial bisanya cuma TikTok, cuma WhatsApp, Facebook, nggak bisa coding. Kurang ya. Kurang keren saya kira. Nggak keren. Nah, supaya kalian keren, nginap di sini. Nginap di sini, di Cahaya Bangsa. Oke, tunggu. Oke. Kita sudah berbicara tentang Hardiknas, kemudian berbicara tentang kurikulum Merdeka. Nah, kalau menurut Pak Guru, Cahaya Bangsa sendiri itu prospek kedepannya seperti apa? Sudah menerapkan kurikulum Merdeka akan seperti apa ke depannya? Kalau saya optimis ya, dengan anak-anak karakternya kan terbentuk ya, kebiasaan murid-murid kita, santri-santri kita terhadap kewajibannya beribadah pasti 3 tahun tiap malam bangun malam ya,
setor ayat tiap malam habis sebelum sholat subuh gitu. Terus kebiasaan ibadah moga-moga terbentuklah gitu ya. Jadi saya optimis secara karakter ya. Kemudian secara soft skill ada banyak talent yang dilakukan yang tidak semua sekolah mengadakan, ya kan? Seperti talent coding tadi, kemudian bahasa Inggris itu rutin, kemudian ada beberapa karakter entrepreneurship, ya betul, gitu leadership, entrepreneurship. Kemudian aktivitas betapa kita berusaha memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya kepada santri itu saya yakin akan menjadi bekal, karena definisi kurikulum adalah pengalaman belajar yang dialami murid ya dari A sampai Z. Itu sebenarnya kurikulum sederhananya di situ. Pengalaman belajar apa yang diberikan itulah sebenarnya kurikulum ya. Di kurikulum bangsa itu dilakukan, dan salah satu bentukan karakter kan kita sering memberi semangat banget kepada semua murid kita untuk mengikuti kompetisi kan, gitu ya. Berhasil atau enggak itu enggak penting, tapi pengalamannya fighting spiritnya harus ditumbuhkan di situ. Ya, alhamdulillah kan akhirnya banyak medali diraih ya, gitu. Dan yang saya tahu sampai terakhir kemarin dari angkatan pertama murid-murid kita itu kan masih bertahan untuk memperoleh award dari beasiswa NTB di Singapura, di Malaysia ya. Sampai sekarang kita nunggu hasil tes wawancara. Artinya beberapa tes sudah terlewati. Jadi untuk sebuah sekolah yang baru itu keren banget ya. Baik, Pak Guru. Itu berkat tim ya, anak-anak semangatnya sama guru-guru semua yang tim ya, luar biasa muridnya yang telaten bangunin pagi itu ya keren juga. Masya Allah ya. Kita berikan apresiasi ya untuk guru dan musrif-musrif yang luar biasa di Cahaya Bangsa. Jadi moga-moga itu bisa memberi semangat ke kawan-kawan yang lain untuk bergabung di sekolah kita, untuk mengembangkan potensi bersama-sama. Kata kuncinya bersama-sama ya, nggak bisa kita nggak bisa sendiri gimana, nggak ada apa-apanya kita sendiri. Kalau ada adik-adik pengen gabung, kira-kira serumit apa sih? Serumit apa? Infonya di mana kayaknya. Sambil kita closing ya, tadi sudah kita berbincang-bincang bersama Bapak Hasto. Beliau ini sangat luar biasa, sudah berkecimpung di dunia pendidikan sudah cukup lama dibandingkan kita dengan yang baru-baru ini gitu ya. Informasi untuk semua pemirsa Cahaya Bangsa gitu ya, bahwa penerimaan peserta didik baru di Cahaya Bangsa itu masih dibuka, slotnya masih ada teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan, yuk isi slot yang masih ada dengan mengklik link di bawah ini. Link di bawah ini, kemudian nanti daftar saja, kemudian nanti konfirmasi pendaftaran ke nomor yang sudah disediakan di link tersebut. Insya Allah bergabung di Cahaya Bangsa tidak ada mudaratnya, akan menyenangkan sekali bertemu dengan kami semua. Gitu langsung aja diklik gitu ya. Nanti itu ada form kemudian linknya. Iya ada Pak Guru, semuanya sudah lengkap di sana. Gitu. Kalau ragu websitenya, kalau pengen tahu lebih tentang Cahaya Bangsa juga bisa kepoin Cahaya Bangsa di Facebook Cahaya Bangsa IBS. Kemudian bisa kepoin lagi kalau mau lebih tahu tentang kegiatannya, pengen lihat video-videonya bisa buka YouTube, kemudian bisa cari Cahaya Bangsa IBS juga. Kemudian kalau masih pengen tahu lagi bisa buka Instagramnya Cahaya Bangsa, lengkap semuanya. Masih pengen lagi boleh datang. Boleh datang langsung. Pengen nginep juga boleh. Boleh ya, ngerasain. It's okay. Jadi saya terbuka itu karena ini kan kita garap bareng-bareng guys, bukan kita sendiri. Kalian juga tanggung jawab. Ya, oke. Baik, mungkin segitu saja Pak Guru ya. Makasih. Kita akan lanjutkan kembali di tema-tema berikutnya di podcast Cahaya Bangsa. Saya Ustazah Ana dan ada Pak Hasto di sini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bergabung bersama kami di Cahaya Bangsa. Assalamualaikum.